Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terkait peristiwa menarik tentang sejarah kerajaan Aceh. Nah, sejarah kerajaan Aceh ini memiliki hubungan diplomasi gitu antara kerajaan Aceh sendiri dengan Ottoman. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah, berarti kan ini mengenal tentang masa lalu atau peristiwa yang memang sudah masuk ke dalam masa lampau. Nah, apa yang mendasari kerajaan Aceh gitu ya, ini dilandasi dengan sistem diplomasi. Diplomasi yaitu sebuah sistem yang memang memiliki keterhubungan lah antara satu negara dengan negara lain. Nah, salah satunya ditinjau dari segi politik. Apa sih itu politik? Nah, politik itu merupakan suatu peristiwa yang memang itu ditunjukkan untuk suatu tujuan. Nah, di mana kerajaan Aceh ini mempunyai tujuan politik yaitu diplomasi, di antara lainnya gitu ya. Ketika kerajaan Aceh ini mengalami suatu penyerangan oleh Portugis, sehingga kerajaan Aceh ini meminta bantuan kepada Ottoman yang memang berada jauh di negeri seberang, yaitu di Turki saat ini gitu ya. Nah, pada saat itu gitu ya, di abad ke-16 gitu ya, ada hubungan solidaritas antara kerajaan Aceh dengan Ottoman ya, yang melandasi didasari oleh hubungan sesama muslim. Nah, ini yang memang bisa kita kaitkan gitu ya dalam hubungan diplomasi, bagaimana Aceh itu mampu menghubungi Ottoman yang jauh di sana dengan mengirimkan utusan gitu ya. Nah, ketika memang Aceh ini diberi bantuan oleh Ottoman gitu ya, memang tidak serta-merta langsung diberikan suatu persenjataan atau artileri gitu ya, tetapi memang ini dikirimkan ahli-ahli yang memang pada saat itu sudah mampu ya membuat nuklir gitu ya, membuat sistem strategi perang. Nah, itu yang dilakukan oleh Ottoman. Nah, di perkiraan awal atau abad ke-16. Nah, pada saat itu Portugis menguasai Malaka di tahun 1511. Nah, Portugis ini berusaha untuk menguasai jalur perdagangan. Nah, Selat Malaka ini yang menjadi titik terpenting ataupun jalur keluar masuknya perdagangan yang menuju Cina gitu ya. Dari Selat Malaka inilah kapal-kapal itu melalui dan akan menuju ke perdagangan yang ada di Cina. Nah, ketika Portugis ini mendarat di Selat Malaka gitu yang berada di tahun 1511, Aceh ini memang mengkhawatirkan suatu proses penguasaan. Nah, maka dari itu Aceh dengan bentuk kesadarannya gitu ya, ini meminta bantuan karena memang Aceh ini belum mampu untuk melawan kekuasaan Portugis yang pada saat itu sudah lebih maju menggunakan sistem persenjataan. Nah, Aceh itu pada saat itu menggunakan strategi yang memang penyerangan melalui darat. Nah, alhasil kurang untuk dalam melakukan penyerangan tersebut. Nah, ketika di masa kekaisaran Ottoman di Turki gitu ya, di tahun 1560-an, Sultan Alauddin ya atau Sultan Aceh ini mengirim utusan diplomatik ke Istanbul. Nah, ini yang berada di wilayah kekaisaran Ottoman. Maka dari itu ya, salah satu poin terpentingnya adalah meminta bantuan militer untuk melawan Portugis di Malaka. Nah, ketika meminta bantuan gitu ya, Ottoman ini tidak serta-merta memberikan bantuan sistem persenjataan, tetapi mengirimkan ahli-ahli yang
ada di bidangnya. Kemudian ahli-ahli ini membantu Aceh dalam membuat senjata, dalam melakukan pengoperasional senjata gitu. Nah, kemudian Aceh ini mampu untuk menggunakan hal tersebut gitu. Yang kedua juga ada selain meminta bantuan, Aceh juga untuk menjalin hubungan persaudaraan semuslim atau persaudaraan seislam. Nah, Aceh ini memang didasari sebagai negara Islam ya, atau negara Muslim yang pada saat itu berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, Aceh memang merupakan kerajaan besar yang ada di ujung Pulau Sumatera, itu ya, letaknya di utara. Nah, memang Aceh ini berada di pesisir atau di ujung Pulau Sumatera, tetapi itu yang menyebabkan ya, Aceh itu bisa menjadi negara maritim, negara Islam atau negara yang superpower dalam bentuk maritim, menjaga kedaulatan laut ya, dengan menggunakan sistem persenjataannya. Aceh ini mampu membuat sistem persenjataannya sendiri gitu ya. Sehingga pada awalnya gitu ya, Aceh ini juga mendapatkan dukungan senjata yang sangat modern dari Turki ya. Nah, sebagai tanggapan, Sultan Sulaiman Al-Kanuni gitu atau Sultan Selim II mengirimkan bantuan kepada Aceh, yaitu ya, berupa meriam dan senjata api yang memang modern, karena pada saat itu Aceh belum memiliki senjata api yang modern ya, termasuk artileri besar gitu ya, bentuk meriam ya, ataupun senjata-senjata api yang memang pada saat itu sudah modern di zamannya. Kemudian apa? Kemudian ada teknisi dan ahli persenjataan ya. Aceh ini memang mampu membuat senjata tapi belum masuk pada kategori senjata modern, sehingga gitu ya, Turki ini mengirimkan teknisi dan ahli persenjataan dari Ottoman yang memang pada saat itu ahli untuk membuat dan memperbaiki senjata yang ada di Aceh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Aceh itu juga dikirimkan kapal perang dan pelaut muslim dari Yaman serta Mesir. Nah, ini yang memang membantu untuk melatih pasukan angkatan laut Aceh supaya bisa melawan Portugis di wilayah maritim gitu ya. Nah, selain itu juga ada dampak hubungan antara Aceh dan Ottoman ya. Aceh dan Ottoman ini memiliki dampak yang sangat besar, antara lain militer Aceh menjadi sangat kuat gitu ya. Yang pertama adalah militer Aceh menjadi sangat kuat. Nah, kemudian juga Aceh menjadi pusat kekuatan Islam di Nusantara. Nah, maka dari itu Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah karena memang basis Islamnya itu sangat kuat di Aceh. Nah, terus juga ada dampaknya, yaitu hubungan keagamaan dan kebudayaan Islam semakin merekat. Nah, ini misalnya apa? Misalnya dalam segi arsitektur ya, baik arsitektur masjid maupun arsitektur tempat peribadatan agama muslim ya, seperti musola, masjid gitu ya, ataupun memang bentuk bangunannya yang mendasari seperti bangunan di Timur Tengah sana gitu ya. Nah, Aceh ini juga menjadi simbol perlawanan dunia Islam terhadap kolonialisme Eropa ya. Bentuk perlawanan dunia Islam yang berada di Asia Tenggara terhadap kolonialisme di Eropa. Nah, ini yang menyebabkan Aceh itu memiliki dampak hubungan dengan Turki gitu. Di sisi lain memang Aceh ini melawan kolonialisme, tetapi selain melawan kolonialisme tadi gitu, Aceh juga memiliki hubungan diplomasi gitu. Nah, ada makna historis gitu ya dalam hubungan antara Aceh dan Ottoman gitu. Salah satunya dunia Islam gitu pada saat itu memiliki rasa solidaritas tertinggi antar negara muslim. Nah, yang kedua juga Nusantara bukan wilayah terisolasi ya, melainkan bagian dari jaringan politik
dan ekonomi global Islam gitu ya. Nah, terus